Kantor Imigrasi Kelas 1 Jember mengunjungi sejumlah penginapan di area wisata Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Jumat, 18 Juli 2025. Kasubsi Intelijen di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, Adi Bambang Guritno menjelaskan, operasi gabungan kali ini menindaklanjuti aturan yang mewajibkan pengusaha penginapan melaporkan setiap kedatangan wisatawan asing. Terdapat 5 titik penginapan yang tersebar di area wisata Tumpak Sewu Lumajang yang didatangi petugas. Air terjun Tumpak Sewu kini menjadi jujugan wisata para warga negara asing. Adi menjelaskan, kebijakan ini berlaku bagi semua jenis usaha penginapan, meliputi homestay, cottage, guest house, dan hotel. Menurutnya, terdapat konsekuensi biaya yang dibebankan jika pengusaha penginapan tidak melaporkan kedatangan wisatawan asing yang datang. Adi menambahkan, pelaporan kedatangan wisatawan asing penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan apa dan ini bagaimana hasilnya? Obsgap ya, yang mana kita melibatkan lintas instansi yang berkepentingan. Di sini ada Dinas Pariwisata, ada juga dari pihak BIN, ada dari Polres, itu juga ada Kesbangpol dan Kejaksaan. Di sini operasi gabungan ini lebih kepada himbauan kepada pemilik hotel ataupun penginapan yang ada di wilayah Lumajang terkait pelaporan tamu asing yang berada di penginapannya. Nah, di mana pemilik penginapannya nanti ini wajib melaporkan tamu asing yang menginap di situ. Karena hal ini kami butuhkan sebagai data atau informasi untuk pencegahan ya khususnya, dan juga pengawasan orang asing yang ada di Indonesia. Pencegahan ini dalam hal apa? Ketika orang tersebut tinggal di sini ternyata orang ini terlibat kasus pidana baik di dalam Indonesia atau luar negeri, mencegah jangan sampai orang ini menimbulkan potensi untuk melakukan kejahatan yang sama. Di sini kita bersama nanti ketika laporan tamu asing itu sudah diterima dan yang bersangkutan telah masuk mulai dari penyelidikan, penyidikan atau penuntutan, kita bisa menginformasikan kepada instansi terkait. Begitu juga terkait keamanan negara, kita juga berkoordinasi ketika orang ini mengganggu ataupun ada kegiatan yang berkaitan dengan sabotase militer, kayak gitu. Kita bekerjasama dengan TNI, BIN, dan PAIS tentunya seperti itu. Sehingga nanti dari laporan itu kita bisa mengawasi orang asing dan menjaga kondisivitas keamanan khususnya di wilayah Lumajang. Dari operasi ini ada temuan apa saja, Pak? Dari lokasi ini sementara belum ada temuan karena memang berdasarkan peraturan undang-undangan laporan tamu asing ini mereka wajib lakukan ketika telah diminta oleh petugas. Ya. Ini kan kita udah beberapa tepat ya, jadi nanti bisa dibantu juga gimana kita kasih kesempatan mereka 3 hari pertama ini mendaftarkan akun, kemudian 7 hari setelah surat ini diterima mereka wajib melaporkan tamu asing yang tinggal. Jadi temuan tadi mungkin ada keluhan ya dari salah satu cottage, yakni Samas Cottage, di mana ternyata ada warga negara asing yang makan di restonya tapi main kabur-kabur aja, dia nggak membayar bilnya. Itu juga pengerusakan atau adanya kerusakan di dalam kamar yang mereka nggak mau bertanggung jawab orang asing ini. Nah, dengan adanya pelaporan tamu asing ini kita juga bisa membantu nantinya kepada pihak cottage ketika ada pembayaran bil ataupun makanan ataupun ada kerusakan yang mana orang asing ini main kabur aja nggak mau bertanggung jawab, kita bisa membantu agar orang asing ini dicegah berangkat dulu untuk menyelesaikan kewajibannya. Tentunya juga didukung oleh pihak cottage yang melaporkan kepada pihak Polres bahwa ada pengerusakan ataupun penipuan yang bersangkutan maka nggak bayar langsung main kabur seperti itu, sehingga kami bisa berkoordinasi dengan tempat pemeriksaan imigrasi di mana orang asing tersebut diduga akan berangkat untuk dicegah berangkat dulu. Di Lumajang sendiri sudah ada apa? Mungkin temuan terkait kepemilikan aset asing mungkin? Sampai saat ini belum ada, tapi dugaan itu ada. Tapi kami butuh pembuktian khususnya dari lintas instansi ya. Kita sudah menghimbau dari kecamatan terkait adanya indikasi pinjam nama untuk pembelian aset seperti itu, khususnya hak atas tanah, dalam hal ini hak milik. Perlu diketahui juga dalam undang-undang agraria ini orang asing tidak boleh memiliki tanah dengan alas hak milik. Itu kan hak paling tertinggi dari kepemilikan atas tanah ya, atas tanah. Jadi di sini kita menghimbau jangan sampai ada orang yang mau dipinjam namanya untuk membeli aset, terutama tanah, yang mana nanti tanah tersebut bisa diketahui akan dijadikan cottage ataupun ya, ataupun juga orang Indonesia ini dinikahi tapi nikahnya nikah semu, jadi cuma diperalat untuk bikin buku nikah supaya dia bisa
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.